Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin, bulan Rajab sebagai pembuka daripada amal-amal soleh. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Berdasarkan firman Allah yaitu pada surat At-Taubah ayat 36. Bulan Rajab dimuliakan oleh Allah, dia sebagai pembuka daripada amal-amal soleh terbesar dalam agama Islam. Sebab sejak bulan Rajab ini sampai 7 bulan ke depan, disitulah terdapat puncaknya amal Islam. Di bulan Rajab diwajibkannya sholat 5 waktu. Di bulan Rajab ada puasa sunnah Rajab. Di bulan Sya'ban ada puasa sunnah Sya'ban. Di bulan Ramadan ada amal-amal besar, puasa Ramadan, beriktikaf, ada mencari Lailatul Qadar. Di bulan Syawal ada Idul Fitri, ada puasa 6 hari. Di bulan Zulqaidah sudah siap-siap umat Islam untuk berangkat haji, juga ada puasa Zulqaidah. Di bulan Zulhijjah lebih banyak lagi, ada wukuf di padang Arafah, ada berkurban, ada puasa 10 hari pertama Zulhijjah, ada hari tasyrik. Di bulan Muharram ada puasa Muharram, ada peristiwa 10 Muharram. Jadi 7 bulan sampai 7 bulan ke depan dibukanya ini peningkatan amal soleh di bulan Rajab ini. Allah berfirman di antaranya bahwa inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Inna iddatash syuhur, sesungguhnya nama-nama bulan indallahi di sisi Allah 12 syahran, ada 12 bulan. Apa aja tuh 12 bulan? Bu, hafal nggak Bu? Ibu-ibunya ada? Oh, ada.
Coba, apa saja yang 12 bulan itu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. 12 bulan ini fi kitabillahi sudah ditetapkan oleh Allah yauma khalaqas samawati wal arda. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi 12 bulan Islam ini jauh sebelum ada bulan-bulan Masehi. Kalau bulan Masehi itu dimulainya dari kelahiran Nabi Isa. Tapi kalau bulan Islam dimulainya sejak diciptakan langit dan bumi. Sebelum diciptakannya Nabi Adam. Tapi kenapa sekarang hitungannya cuma 1400-an? Sekarang tahun berapa? 1445. Sedangkan tahun Masehi berapa? 2024. Kenapa begitu? Karena tahun Islamnya 1400-an itu diambil dari hijrahnya Nabi menuju Madinah. Tapi kalau diambil dari ayat ini, siapa yang tahu itu berapa juta tahun berarti sudah diciptakan. Sebab benda-benda di perut bumi aja yang menghasilkan minyak dari fosil-fosil, dari binatang purba terdahulu sehingga menghasilkan batu bara, menghasilkan batu keras, batu berlian dan macam-macam, itu melalui proses yang sangat lama. Belum ada Nabi Adam, sudah ada 12 bulan Islam ini. Jadi dihitungnya 1445, itu ketetapan Presiden Umar bin Khattab tahun ketika beliau menjadi presidennya, maka disepakatilah kita hitung tahun Islam dari sejak hijrahnya siapa? Nabi Muhammad. Baik. Jadi 12 bulan itu Bapak Ibu ada dalam Al-Quran. Nih. Ya, 12 bulan itu yang tadi udah kita sebutkan dari Muharram sampai Zulhijjah. Kemudian Allah firmankan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan agung. Haram di sini artinya adalah agung, mulia atau suci. Ya. Agung di sini, haram di sini sinonim daripada contohnya Masjidil Haram. Masjid agung, masjid suci, mulia. Bukan daripada sinonim daging babi. Kalau daging babi haram artinya apa? Masa ia mulia? Kalau ini artinya Baik. Mana 4 bulan haram itu? Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3025. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadara." Waktu terus bergulir, waktu terus berputar. Hadirin, waktu terus berputar, waktu terus berjalan, berganti, nggak pernah mandek sedetik pun. Tadi baru aja adzan subuh, setelah itu kita sholat subuh, kita taklim, nanti sebentar lagi sholat isyraq, udah gitu pulang ke rumah masing-masing, ada sholat duha, sebentar lagi zuhur, begitu terus. Waktu terus berputar kahayatihi, sebagaimana keadaan waktu terus berputar
Yauma khalaqallahu samawati wal arda. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Waktu terus berputar Bapak Ibu, tidak akan habis kecuali dalam dua perkara. Berhenti. Yang pertama, tadi yang dibaca sama Pak Imam tuh rakaat kedua. Kiamat kubro. Udah waktu berhenti deh itu. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hancur deh semesta. Wa takunul jibal kal ihnil. Hadirin, manusia itu seperti laron berterbangan, sedangkan gunung-gunung seperti kapas yang dihempaskan. Kalau sudah terjadi kiamat, udah berhenti tuh waktu itu. Nanti manusia di surga dan neraka sudah tidak ada lagi tuh, nggak memerlukan waktu lagi. Pak Ustadz, kalau kiamat kubro kan ada tanda-tandanya nih. Di antaranya apa? Datang Imam Mahdi, betul? Adanya Dajjal, turun Nabi Isa dari langit dan lain-lain, ataupun matahari terbit dari barat. Ini kan belum ada Pak Ustadz. Jadi masih lama dong Pak Ustadz. Iya, memang masih lama. Terus kenapa? Ya mau santai-santai dulu Pak Ustadz. Emang kalau menurutkan kiamat kubro ini waktu masih lama kiamatnya, tapi waktu akan berhenti dalam kategori yang nomor dua, kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Matinya seseorang. Kalau yang nomor dua siapa yang tahu Bapak Ibu? Hadirin, ada yang bisa jamin, Ustadz saya masih hidup besok pasti itu? Ada yang berani bilang gitu? Nah, ini memang datang bulannya Rajab, kita diperintah oleh Allah untuk senantiasa meningkatkan amal soleh kita. Coba kita lihat lagi. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Dzalikad dinul qayyim." Itulah ketetapan Allah dalam agama yang lurus. "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian berbuat zolim di bulan Rajab. Jangan kalian berbuat zolim di bulan yang haram ini. Nah, bulan haramnya ini ada 4. Yang tadi hadisnya, kata Nabi, mana dia itu bulan haramnya? As-sanatu isna asyara syahran. Setahun ada 12 bulan, kata Nabi. Minha arba'atun hurum. 4 daripadanya bulan-bulan haram. Salasatun mutawaliyatun. 3 bulannya berturut-turut. Zulqaidah nih 1. Masih lama tapi itu. Wa Zulhijjah 2. Wal Muharram 3. Ya. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram masih lama. Tapi yang sekarang kita udah berada di tengah-tengahnya. Sekarang udah hampir 15 atau 16 Rajab. Wa Rajab dan bulan Rajab. Jadi hadirin, dari bulan Rajab ini sampai 7 bulan ke depan, ini merupakan kumpulan puncaknya amal soleh dalam Islam. Ya, baik. Coba saya tuliskan dulu nih. 4 bulan haramnya itu mana saja? Yang pertama Zulqaidah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram. Nah, Zulqaidah ini bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12, sedangkan Muharram bulan keberapa? 1. Nah, dihitungnya memang oleh Nabi dari 11, 12, 1. Nanti yang satu lagi apa? Rajab. Kalau Rajab ini bersendirian. Rajab bulan keberapa? 7.
Dari sini kita mengetahui Bapak Ibu, kalau bulan suci, bulan mulia dalam Islam bukan hanya Ramadan. Bukan hanya bulan suci Ramadan, ada lagi 4 bulan yang tidak disebutkan dalam ayat-ayat Ramadan, yaitu ini dalam surat At-Taubah ayat 36. Bahkan di dalam bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ini ada sedikit khusus warning dari Allah Ta'ala. Ya, Allah katakan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian berbuat zalim kepada diri-diri kalian di bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ayat-ayat Ramadan aja tidak ada. Jangan berbuat zalim, berbuat dosa di bulan Ramadan. Tapi di bulan Rajab ada. Kenapa begitu? Coba kita buka nih. Kan ayat-ayat puasa itu cuma 5 ayat saja itu. Ya. Ayat-ayat puasa Ramadan dalam Al-Quran hanya 5. Yaitu dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Tidak ada di sini ayatnya berbunyi jangan berbuat dosa di bulan Ramadan. Kenapa begitu? Karena umat Islam kalau datang bulan suci Ramadan udah otomatis bergegas beribadah. Ini kira-kira nanti 1 Ramadan penuh nggak Pak, Ibu? Ini kan masih kosong-kosong nih ya. Nanti 1 Ramadan penuh nggak? Kalau ibu-ibunya di mana? Di atas? Atau di situ juga? Sebagian di atas. Intinya 1 Ramadan datang pokoknya rame ya. Kalau ini kan saya lihat wajahnya wajah stok lama semua ini. Bukan stok lama Ustadz, wajah-wajah istiqomah gitu. Amin ya. Apalagi Pak Haji ini yang pakai sorban ini, yang jenggotnya merah ini kan. Istiqomah selalu ada di sini beliau ini. Ya. Wajah-wajah lama ini hadirin. Tapi nanti Ramadan penuh. Jadi kalau datangnya bulan Ramadan, umat Islam udah otomatis paham ibadah, tapi datangnya bulan Rajab kayak biasa-biasa aja itu. Padahal ini bulan mulia ini. Makanya Allah katakan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan berbuat zalim di bulan Rajab, jangan berbuat dosa di bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kenapa? Ini bulan agung. Apa kata sahabat Abdullah bin Abbas tentang tafsirnya ini? Sahabat Abdullah bin Abbas adalah satu-satunya sahabat yang didoakan oleh Nabi di dalam hadis Sahih Bukhari. Nih, kita mau buka tafsir Ibnu Abbasnya. Ini sahabat Nabi yang menjadi ulamanya dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupunya ini anak pamannya, Abbas. Tafsir Ibnu Abbas, ya, beliau satu anak muda yang didoakan khusus oleh Nabi. Bayangin Bapak Ibu, Nabi Muhammad yang mendoakan itu, ya. Dalam hadis Sahih Bukhari nomor 75, masih awal-awal. Tuh ya. Imam Bukhari dari gurunya Abu Ma'mar, beliau daripada gurunya Abdul Waris, ini sanad hadisnya. Beliau daripada gurunya Khalid bin Ikrimah, beliau daripada Ibnu Abbas. Ya, sanad hadisnya cuma 4 orang sampai ke Rasul. Kata Ibnu Abbas, "Dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam."
aku pernah dipeluk oleh Nabi. Ya, dipeluk oleh Nabi ini bukan lagi musafir ya Bapak Ibu. Kalau berpelukan setelah musafir itu sunnah. Anda mudik sampai ketemu dengan orang tua di kampung halaman, itu jangan cuma cium tangan ataupun salaman, tapi sunnah apa? Berpelukan. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Laki dengan perempuan juga boleh kalau mahramnya. Jadi hukum berpelukan kalau dia dari musafir sunnah. Ada nih tetangga Masjid Miftahul Jannah, pulang umroh, ketemu sama kita kunjungin, jangan cuma shake hand itu, jangan cuma apa? Salaman, tapi berpelukan, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, atau laki perempuan boleh dengan mahramnya. Yang kedua, berpelukan hukumnya mubah. Apa arti mubah? Jaiz, boleh. Ya, hukumnya yang kedua adalah mubah kalau dia tidak pulang dari safar. Kayak begini nih. Ini kan Nabi Muhammad memeluk Ibnu Abbas tidak pulang dari safar. Dipeluk aja itu. Sambil didoakan, Allahumma alimhul kitaba. Ya Allah, pinterkanlah sepupuku ini ilmu tafsir, ilmu kitab, ilmu Al-Quran. Makanya beliau menjadi ulama sahabatnya, ahli tafsir serta ahli hadisnya. Beliau meriwayatkan hadis aja dalam Musnad Ibnu Abbas hampir mencapai 1630 hadis. Ya. Itu diantaranya hukum berpelukan yang kedua. Yang ketiga, hukum berpelukannya haram kalau yang dipeluk adalah bini orang. Itu gak boleh Bapak Ibu, di kantor kayak di mana kayak. Ini kan kayak udah biasa aja itu berpelukan kayak gitu. Naudzubillah. Baik. Apa kata Ibnu Abbas? Kita lihat, jangan berbuat dosa di bulan Rajab. Nih tafsirnya. Bukan berarti jangan berbuat dosa di bulan Rajab. Kalau gitu boleh dong Ustadz di bulan yang lain. Bukan begitu. Makanya kita buka nih tafsirnya. Kata Ibnu Abbas bahwa saya ambil dari sahabat dari murid beliau yang namanya Ali bin Abi Thalha saja, karena banyak di sini riwayatnya. Dari Ali bin Abi Thalha, dari Ibnu Abbas, qauluhu, beliau sedang menjelaskan firman Allah Ta'ala ayat 36 surat At-Taubah sampai kepada fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat zolim, jangan berbuat dosa di bulan Rajab. Jawabannya apa? Tafsirnya fi kullihinna, jangan mempermudah perbuatan dosa sepanjang tahun. Summakhtasha min dalika arba'ata ashhur. Kemudian lebih khusus lagi, jangan mempermudah perbuatan zolim, perbuatan dosa pada 4 bulan tadi. Apa saja 4 bulan tadi? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bapak Ibu, kita ini akan kembali kepada Allah. Jangan sampai kita ada tersandra kezoliman. Udah enak-enak dia mau berjalan melenggang menuju surga, ditarik dari kanan, dari kiri. Ya Allah, dia pernah zolimi saya. Ya Allah, dia pernah menganiaya saya. Ya Allah, dia pernah menyakiti saya. Itu namanya ketersandraan masuk surga. Nggak bisa masuk surga itu. Kalau yang dizolimi 5 orang, 10 orang, dia akan ditarik dulu tuh, nggak bisa melenggang masuk surga. Kalau yang dizoliminya 1 juta orang, 100 juta orang, begitu juga makin susah dia masuk surga. Hadirin, dalam hidup ini jangan ada kita menzolimi orang lain. Jangan menzolimi diri kita dan menzolimi orang lain. Jadilah hamba-hamba Allah yang banyak memohon maaf, ampunan, minta maaf kepada saudara-saudara kita. Baik. Faja'alahunna haraman, karena Allah jadikan bulan ini bulan haram. Wa azzama hurumatahunna, dan Allah agungkan keutamaan bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, kemudian ayatnya kata Ibnu Abbas, wa ja'ala zanba fihinna a'zam, dan perbuatan dosa di bulan Rajab sangat besar.
perbuatan dosa, perbuatan zolim di hadapan Allah ini sangat besar di bulan Rajab. Wal amal saleh wal ajru a'zam, dan amal soleh pun pahalanya sangat besar. Nah hadirin, Ibnu Abbas ingin berkata di sini bahwa wahai umat Islam, bila datang Rajab, maka yang pertama, jauhkan kezoliman dan dosa-dosa. Yang kedua, tingkatkan amal soleh. Ya, termasuk amal solehnya itu dijaga sholat berjamaah, sholat tahajud. Bapak Ibu tadi tahajud enggak? Ya, jalankan sholat-sholat sunnah di bulan Rajab, sholat tasbih nih. Bapak Ibu jangan tinggalkan sholat tasbih, paling enggak sebulan 1 kali. Bahkan Nabi katakan kalau mampu sholat tasbih, sholatlah setiap malam. Kalau tidak mampu seminggu sekali, kalau tidak mampu 1 bulan sekali, kalau enggak mampu juga setahun sekali, kalau enggak mampu juga seumur hidup enggak pernah sholat tasbih, ngapain aja tuh hidupnya. Ini bagus nih Bapak Ibu di bulan Rajab, galakkan sholat tasbih 4 rakaat aja kok nggak banyak. Ini sholat paling hebat untuk menghapus dosa, diampuni dosa 10 macam itu, yang besar, yang kecilnya, yang sengaja, yang tidaknya, yang dikerjakan dalam keadaan terang-terangan ataupun rahasia, yang dikerjakan dalam keadaan siang ataupun malam, yang dikerjakan terdahulu atau yang sekarang. 10 dosa itu diampuni dengan sholat tasbih. Sholatnya 4 rakaat 2 salam. Setelah Fatihah baca tasbihatnya, dan setelah Fatihah dan surat baca 15 kali. Lagi ruku baca 10 kali. Iktidal 10 kali. Sujud pertama 10 kali. Duduk dua di antara dua sujud 10 kali. Sujud kedua 10 kali. Kemudian sebelum bangkit duduk istirahat 10 kali. Jadi 1 rakaatnya itu bacanya 75 tasbih. 2 rakaat salam 150, 4 rakaat 300 tasbih. Di bulan Rajab ini juga Bapak Ibu jangan tinggalkan daripada ya sholat sunnah rawatib yang udah sering nih saya bahas, qobliyah ba'diyahnya, ya, sholat duhanya, sholat isyraq dan lain-lain. Kemudian juga di bulan Rajab Bapak Ibu jangan tidak beristighfar minimal 100. Bacalah istighfar terbaik, Rabbighfirli wali walidayya, ya. Itu istighfar terbaik karena Bapak Ibu kita juga masuk dalam istighfar kita. Kalau Anda cuma beristighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu Bapak Ibu nggak dapat. Orang tua kita nggak dapat. Tapi kalau kita baca Rabbighfirli wali walidayya 100 kali, setiap hari orang tua kita dinaikkan derajatnya 100 tingkat. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan, nomor 10.610. Kemudian zikir tahlil. Nah, zikir tahlil 100 kali ini saya tampilkan nih. Hadirin, siapa di antara kita yang 1 hari belum istiqomah berzikir la ilaha illallah, saya ingatkan ini Bapak Ibu, sayang hidup kita kalau enggak istiqomah zikir la ilaha illallah. 100 kali aja minimal. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa istiqomah sebelum kita meninggal dunia, udah bisa baca 1000 kali. Yang ini saya tampilkan nih, yang atas saya nggak tampilkan karena waktunya khawatir nggak kebagian. Pentingnya zikir tahlil, lihat. Ketika kita sakarat maut, ketika kita akan meninggal dunia, itu zikir yang ada hadisnya bisa menyelamatkan kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Bukan zikir alhamdulillah, bukan zikir subhanallah, bukan zikir Allahu akbar, bukan zikir la haula wala quwata, bukan zikir ini itu, tapi zikirnya apa? La ilaha illallah. Nih hadirin, hadis riwayat Imam Abu Daud,
nomornya 3118. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhiru kalami." Penting nih Bapak Ibu. Ibu-ibu udah istiqomah belum Bu baca la ilaha illallah Bu? Bu? Sudah? Ada yang belum Bu? Yang belum tolong ya Bu diamalkan nih. Kenapa? Ini menjadi jaminan kita. Dan ini tidak mudah. Susah orang kalau nggak setiap hari ngucapin la ilaha illallah, meninggalnya untuk mengucapkan la ilallah itu susah. Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi," siapa orangnya yang akhir hidupnya dapat mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannata, dijamin masuk surga. Air ini di gelas, hadirin, air putih ini kalau saya tumpahkan akan keluarnya air putih juga, nggak mungkin dong air kopi. Air putih ini saya tumpahin, nggak mungkin keluarnya air susu, itu masih salabim namanya. Air putih ini ditumpahkan sesuai dengan apa yang ada dalam gelas ini. Demikian juga hati kita, jiwa kita ketika mau ditumpahkan oleh malaikat maut keluar, mau dicabut, itu yang keluar sesuai dengan apa yang kita isi dalam hati kita. Kalau kita isi dengan la ilaha illallah, insya Allah keluarnya juga la ilaha illallah. Hadirin, saya ngajar ada di belakang Wali Kota Jakarta Utara di Tanjung Priuk, ya, Jalan Suasembada. Ada warga yang sedang sakarat maut, mbak-mbak masih muda. Kerjanya ya, dia kerjanya di tempat kafe-kafe yang ada di depan pelabuhan Tanjung Priuk tuh, Bapak Ibu. Kan sampai sekarang masih ada tuh. Ada Cleopatra, Jupiter, Ustadz hafal gitu. Sering lewat situ Bapak Ibu kalau sebelum naik tolnya. Karena dari Suasembada itu nggak bisa langsung naik tol cacingnya itu. Ya, harus lewat situ dulu. Nanti udah di pertengahan tuh, sebelum pas di depannya Bogasari baru bisa naik gitu kan. Itu kalau malam di depannya memang ada kafe-kafe itu. Ah? Hadirin, kemudian begini, jadi yang sedang sakarat maut ini mbak-mbak kerjanya di situ sebagai biduan, penyanyi dangdut di situ. Pak Ustadz gimana nih? Talkin, Mbak ucapin Mbak la ilaha illallah, nggak bisa. Ucapin Mbak la ilaha illallah, nggak bisa Pak. Terakhir sebelum dia meninggal dunia, yang diucapin nyanyian dangdut yang biasa dia nyanyikan. Nyanyian dangdutnya itu basah. Ada nggak sih emang? Ya. Ini diistiqomahkan Pak. Kemudian Bapak Ibu, bulan kemarin juga kita udah bahas sholawat Nabi. Kemudian amal yang selanjutnya sholawat Nabi, baca ini 100. Jangan sampai enggak baca sholawat. Kita tidak dapat apa-apa nanti di padang mahsyar kalau tidak baca sholawat. Sholat, puasa, haji, tahajud, baca Quran, sedekah Anda belum bisa didapetin kebaikannya tanpa sholawat nanti di padang mahsyar. Karena orang yang paling dekat dengan Nabi di padang mahsyar, yang akan mudah mendapat prioritas syafaat dan pertolongan, yang paling banyak baca sholawat. Di bulan Rajab nih kita ingetin lagi. Kemudian juga sedekah harian. Jangan sampai satu hari berlewat tidak bersedekah. Bagusnya dari pagi ini sedekah. 2.000, 10.000, 5.000 masukin ke tromol kayak ke apa kayak. Ya. Termasuk hadirin apa itu? Kalau kita lihat ada Pak Ogah gitu ya, kasih aja 2.000, 1.000. Itu juga sedekah. Karena mereka perlu uang, perlu mata pencarian juga. Kemudian di bulan Rajab ini Bapak Ibu, saya ingetin, saya juga ngamalkan. Khatam Quran 1 kali. Nih Bapak Ibu yang belum khatam Quran, masih ada 15 harian. Tolong khatamin Quran.
Ini bulan Rajab, bulan mulia. Bulan Allah Ta'ala perintahkan kita meningkatkan amal soleh. Kemudian juga ya, amalkan doa-doa sunnah. Keluar WC, masuk WC, berkendara, mau makan, mau minum, jangan nggak inget sunnah Nabi. Ingat selalu itu. Mau pakai baju, ya, alhamdulillahilladzi kasautani hadza as'aluka khairahu wa khairu ma suni'alahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'alahu. Itu kalau pakai keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula. Ibu-ibu nih masuk pasar, Bu. Apa Bu doa masuk pasar Ibu? Coba tahu nggak? Kalau tahu dapat tiket umroh, Bu. Bu, nggak ada yang jawab. Ibu tiap hari ke pasar nggak? Ke pasar. Apa doa masuk pasar? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kok itu doanya Ustaz? Ya itu gampang kan? Siapa yang baca doa masuk pasar, Allah berikan 3 juta pahala. 1 juta diampuni dosanya, 1 juta dihapus, 1 juta diangkat derajatnya. Cuma doa masuk pasar itu. Kemudian hadirin, perbanyak doa-doa. Perbanyak doa-doa. Apa itu? 1, doa untuk diri sendiri dan keluarga. Anak istri, anak suami, doakan. Yang kedua, doa untuk orang tua dan mertua. Doakan mertua kita juga. Yang ketiga, doakan guru-guru. Kami kan ngaji ilmu nih Bapak Ibu. Ya. Ada hadis-hadisnya yang bukan hadis, maksud saya ilmu yang kita pelajari ini dari guru-guru. Itu kalau saya baca sampai ke Rasulullah itu ya, untuk mendoakan itu sampai hampir 100 orang itu kita sebutin. Ila hadratin Nabi sallallahu ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jamil awliya wa syuhada fi masyariqil ardi wa maghribiha khususan ila sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Tabrani, Imam Hakim, ini nama-nama guru kita sebutin. Kemudian Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Imam kemudian Syekh daripada Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Samman, Imam Ghazali, Imam Subki, Imam Romli, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Nuruddin Al-Hatami, Imam Sayuti, Imam Sakhawi, terus sampai kepada guru-guru Nusantara. Ya, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Arsyad Banjari, Mbah Hashim Asy'ari, Ki Haji Ahmad Dahlan, Mbah Soleh Darat. Kita sebutin nama guru kita. Sampai yang sekarang masih hidup tuh. Ya, guru-guru kita seperti Mu'alim Syafi'i Azami, Ki Haji Abdullah Syafi'i, Ki Nur Ali. Kita sebutin Al-Fatihah. Kemudian doakan apa lagi? Sebentar ya Bapak Ibu, masih ada waktunya berapa menit. Doakan guru-guru kita. Doakan umat Islam. Kekal hidayahnya. Jadi doa jangan cuma sendiri aja. Di bulan Rajab ini perbanyak doa. Ya Allah, ya Allah. Kemudian apa lagi? Yang kelima, doakan non-muslim supaya dapat hidayah. Khususnya nomor 6 ini, doakan Indonesia punya pemimpin yang soleh, yang baik. Punya pemimpin yang betul-betul bisa mengajak warganya, rakyatnya taat kepada Allah dan mensejahterakan. Doakan dapat pemimpin yang baik. Siapapun itu pilihan Anda, silakan aja. Masing-masing punya kriteria. Doakan dapat pemimpin yang soleh. Dan lain-lain deh. Termasuk puasa sunnah Rajab, Bapak Ibu. Nah, puasa sunnah Rajab ini bagus banget. Ini difatwakan oleh 4 madhab salafus soleh.
Boleh puasanya sebulan, boleh sehari, boleh 2 hari, seberapa saja semampu Anda. Dah, ini saja, semoga bulan Rajab ini mau keberkahan yang lebih, dan tetap kita mengapresiasikan, menghargai Rajab dengan masih ada berapa hari lagi nih, 14 hari atau 15 hari lagi. Silakan, ada yang mau ditanyakan pertanyaannya? Tuan itu. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ada pertanyaan dari beberapa jamaah. Yang pertama, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa tahun Hijriah adalah lebih dari 1.500 tahun. Apakah ada dasarnya? Kiamat umur. Ada yang mengatakan bahwa tahun Hijriah adalah lebih dari 1.500 tahun. Apakah ada dasarnya? Tahun Hijriah lebih dari 1.500 tahun. Iya. Sekarang baru 1445. Itu diambil dari apa? Dari hijrahnya Nabi. Jadi kalau sebutannya Hijriah, yang enggak adalah dari 1.500, baru 1445. Tapi kalau sebutannya tahun Islam, yaitu enggak ada yang bisa mampu menghitungnya sejak diciptakan langit dan bumi. Begitu. Jadi namanya tahun Hijriah, kenapa 1.500? Kok lebih dari tambah 500 tahun? Tahun Hijriah itu diambil bukan dari pertama ayat diturunkan, Pak. Bukan dari ayat Iqra, bukan dari Nabi dilahirkan, tapi sejak Nabi hijrah. Yang kedua, kapan waktu yang terbaik untuk menjalankan sholat tasbih? waktu terbaik untuk sholat tasbih, Bapak Ibu, yaitu pada waktu malam. Waktu sepertiga malam terakhir. Ini yang terbaik. Berdasarkan ayat Al-Quran, ayatnya surat Az-Zariyat ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada sepertiga malam terakhir mereka ibadah, beristighfar, mereka sholat. Dalam hadis Bukhari Muslim, Allah menurunkan rahmatnya pada sepertiga malam terakhir. Allah berkata, siapa yang berdoa aku ijabah, siapa yang minta aku kabulkan, siapa yang beristighfar aku ampuni dosanya. Dah, itu ayat Quran dan hadisnya itu. Jadi silakan. Tapi kalau Bapak Ibu mampunya pada waktu duha, boleh juga. Hanya saja kalau disolatkan siang hari, itu sholatnya kata Imam Nawawi langsung 4 rakaat. Kalau malam hari baru dua. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz, puasa bulan Rajab 10 hari pertama, apakah benar ada ganjaran-ganjaran pahala tertentu yang berbeda dengan puasa-puasa di bulan lain? Iya. Hadisnya riwayat daripada Imam Baihaqi dan yang lainnya, derajatnya tidak sampai palsu, tapi derajatnya lemah. Hanya saja Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Sayuti, ini yang saya sebutkan, ulama-ulama papan atas yang hampir minimal hafal 100.000, 200.000 hadis. Mereka berkata puasa 10 hari bulan Rajab itu pahalanya adalah kalau dia minta kepada Allah maka akan diampuni, dia beristighfar akan diampuni dosanya. Hadisnya lemah, kata mereka ulama-ulama tadi, masih boleh diamalkan, kan begitu. Puasa 1 hari di bulan Rajab seperti 1 tahun. Puasa 7 hari ditutup pintu neraka yang 7. Puasa 8 hari dibuka pintu surga yang 8. Puasa 10 hari akan diampuni dosanya dan diberikan apa yang diminta. Siapa yang menambahkan lagi puasanya, Allah tambahkan juga keutamaannya. Ini memang hadisnya lemah, tapi para ulama katakan masih boleh dipakai. Itu kalau ditanya tentang pahala puasa Rajab. Tapi kalau dalil puasa Rajab, dalilnya sahih, bukan lemah. Sahih Muslim nomor 2782. Sahih riwayat Imam Abu Daud bab ke-56. Riwayat Imam Abu Daud lagi daripada sahabat Al-Bahili serta Pak madhab ulama yang 4 salafus saleh menyatakan puasa Rajab sunnah. Terus pertanyaan terakhir, Ustadz, habis puasa Rajab seterusnya puasa apa? Setelah puasa Rajab, maka dalam mazhab Imam Syafi'i
boleh puasa setelah selesai Rajab, ya puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban ini boleh sebulan. Hadirin, dalam kitab Fathul Mu'in, ini kitab yang sangat terkenal di Indonesia, diamalkan. Sunnah berpuasa 3 bulan berturut-turut. Rajab, Sya'ban, dan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Nah, Rajabnya niatnya puasanya sunnah. Sya'ban niatnya puasanya sunnah. Ramadan niatnya wajib. Ini ada dalam kitab Fathul Mu'in, mazhab Imam Syafi'i. Ya. Makanya guru-guru kita biasa para kiai itu puasanya 3 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Gitu. Dah. Cukup? Sudah selesai pertanyaannya Ustaz. Makasih. Kok Jazakallahu khairan. tumben? Iya, cuma ada 4 pertanyaan semuanya. Oh. Ibu-ibu 1, bapak-bapak ada Baik. 4. Demikian dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari kita yang terbaik untuk meningkatkan iman dan amal soleh. Dan Allah jadikan negeri kita menjadi negeri yang baik, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita juga anak-anak yang soleh, solehah, anak-anak yang berhasil dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.